Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ilham Jalani Effendi, kembali lagi di channel Kendari Coding. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut masih membahas seputar GitHub. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengenali perintah-perintah GitHub. Sebentar kita akan belajar bagaimana caranya membuat perintah git init, kemudian kita melakukan commit. Ketika kita melakukan perubahan, kita akan melakukan commit, dan bagaimana caranya kita melihat log yang terjadi dalam perubahan kita. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita open folder. Kemudian di dokumen ini kita buat dulu dokumen baru, klik kanan new folder. Kemudian sini kita tuliskan latihan kita aja ya, latihan git. Oke. Kemudian kita klik OK, kita select foldernya. Setelah itu ya, kita tunggu dulu ya, lagi loadingnya. Ini sekarang sudah terbentuk foldernya, latihan git. Kemudian kita bikin file baru. Di sini kita akan bikin namanya index.html. Oke. Sekarang di sini kita akan membuat HTML sederhana seperti ini saja ya. Jadi ini tag HTML5 yang sederhana. Kemudian kita buka terminalnya. Kalau di Visual Studio Code untuk membuka terminal kita cukup tekan Ctrl Shift tanda kutip yang di samping angka 1. Oke. Sekarang sudah terbuka terminalnya, tekan Enter. Kemudian di sini pertama kita lihat dulu lokasi terminal kita ada di mana. Kita tekan ls. Jadi di sini lokasi terminal kita ada di latihan git sesuai dengan folder yang tertera. Jadi tadi kita membuat dia di folder dokumen latihan git. Oke ya. Sekarang kita bersihkan dulu layarnya, tulis cls. Kemudian untuk supaya dia terinisialisasi sebagai repository atau kita kenal dengan nama folder yang git, maksudnya folder git, jadi kita cukup tuliskan git init. Ini untuk menginisialisasi folder ini bahwa folder ini sudah kita inisialisasi sebagai dia folder GitHub atau dia repository. Oke ya, git init. Sekarang kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, dia sudah berubah jadi warna hijau dengan ada logonya ya. Jadi di sini dia sudah terinisialisasi sebagai folder GitHub. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menulis git status. Kita melihat apakah ada perubahan. Jadi di sini tidak ada, di sini ada perubahan baru, yaitu kita menambahkan file .index.html. Jadi file yang kita tambahkan tadi, file index.html itu belum kita commit perubahan. Maksudnya kita belum tandai dia sebagai suatu perubahan. Jadi tadinya itu kita membuat folder yang kosong, yaitu folder latihan git. Kemudian dalamnya kita tambahkan file index.html. Kemudian index.html ini kita harus commit. Commit itu kita tandai dia sebagai perubahan apa? Misalnya kita tandai dia sebagai penambahan file index.html. Oke, kita coba ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis dulu index.html. Kita git add dulu, jadi kita tambahkan dulu dia supaya dia masuk dalam list perubahan commit. Oke, git add. Di sini ada dua opsional. Kita bisa menambahkan per file dengan kita menulis index, kalau kita tekan tab index.html nama filenya, atau kita bisa menulis git add titik untuk semua perubahan. Jadi misalnya kita merubah 3 file atau 4 file, kita bisa menulis git add titik. Oke, saya coba dulu yang pertama ya, git index.html. Tekan tab ya teman-teman supaya otomatis langsung keluar. Kemudian kita tulis git status. Oke, di sini dia sudah warna hijau, jadi kita sudah menambahkan dia untuk kita lakukan commit. Menambahkan dia untuk dilakukan perubahan. Oke ya. Kemudian kita tulis git commit. Di sini kita commit perubahan apa yang kita lakukan untuk index.html. Misalnya kita tulis di sini penambahan file index.html. Oke ya, kemudian kita enter. Oh sorry, salah. Ini git commit kita tambahkan lagi opsionalnya -m. Oke ya, kemudian kita enter. Sekarang kita sudah ada perubahan commit. Jadi di sini warnanya sudah tidak hijau lagi.
dia bukan untracked, maksudnya sudah di track, sudah dilakukan perubahan dan sudah di commit, jadi sudah ditahu ya. Kalau misalnya kita mau lihat log perubahannya, kita bisa menuliskan git log. Di sini kita ada perubahan di hit masternya, di persiapan masternya. Jadi sebelumnya di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang apa itu master dan apa itu branch. Jadi teman-teman bisa nonton dulu video sebelumnya supaya teman-teman mengerti, dan kita akan mengulang-ulang terus supaya teman-teman bisa mengerti tentang perubahan yang terjadi di git ini. Jadi di sini git log dia menampilkan keseluruhan. Supaya lebih mudah kita baca, kita bisa menuliskan git log min one line. Jadi ini kita menuliskan lognya itu dalam satu baris. Jadi di sini ID commitnya. Ini ID commitnya ya teman-teman. Kemudian ini adalah pesan commitnya. Jadi pesan commitnya apa? Penambahan file index.html. Oke, sekarang kita akan mencoba lagi. Misalnya kita melakukan perubahan di dalam file index.html. Misalnya kita tambahkan di sini H1 ya. Misalnya di sini belajar git di Kendari Coding. Oke, kita simpan. Kemudian di sini kita lihat lagi git status. Di sini akan ada perubahan lagi di file index.html. Jadi setiap kita melakukan perubahan, dia pasti akan kita git status, dia akan ada perubahan. Oke ya. Kemudian setelah kita git status, yang kita lakukan kemudian adalah git add. Bisa kita pakai titik atau bisa kita pakai nama filenya. Kita coba pakai titik lagi ya. Kalau titik ini artinya untuk semua. Jadi kalau misalnya kita perubahan 5 file, 6 file, 7 file, kita pakai titik. Oke, kemudian di sini kita git status lagi. Git status lagi. Di sini statusnya sudah siap untuk dilakukan commit. Oke, kemudian kita git commit spasi -m kurung. Jadi kita di sini commitnya adalah penambahan H1 di file index.html. Jadi ini terserah teman-teman ya, yang teman-teman mengerti ya. Oke, kemudian kita git status lagi. Di sini sudah working tree clean, artinya sudah tidak ada perubahan lagi. Perubahan kita sudah lakukan commit. Oke, di sini kita bisa lihat git log min one line. Di sini sudah ada dua perkembangan. Tadi kita sudah lakukan perubahan terhadap file index.html dan kita sudah juga melakukan penambahan file H1. Oke teman-teman ya. Kita clear dulu layarnya. Sekarang kita akan mencoba membuat satu file lagi. Kita membuat satu file lagi, misalnya home ya, home.html atau home.php lah. Oke. Di sini kita menuliskan coba HTML tetap. Kita menuliskan kayak gini. Di sini kita akan membuat title-nya, misalnya di sini title-nya kita ganti. Jadi di sini ada misalnya tampilan home aplikasi Kendari Coding. Ya, oke ya. Ada seperti ini, kita save, Ctrl S. Kemudian di sini kita tuliskan lagi git spasi status, kita enter. Sini ada perubahan di home, oke ya. Jadi ini ada perubahan di home. Kemudian kita rubah lagi di index.html. Misalnya di index.html kita berubah lagi, kita tambahkan H2 misalnya, H2 ya. Di sini belajar mengenali git. Oke ya, kita save lagi. Kemudian kita git status lagi, atau saya CLS dulu, saya bersihkan dulu layarnya. Kemudian kita git status lagi, git status. Di sini sudah ada dua perubahan di file yang berbeda. Jadi di index.html ada perubahan, di home ada perubahan. Untuk menambahkannya, kita cukup tuliskan git spasi add spasi titik. Jadi dia akan menambahkan semua perubahan itu. Jadi di sini perubahan yang ada di sini dan perubahan yang ada di sini. Oke ya. Kemudian kita tulis git status lagi.
Sini perubahan yang tadi tuh, yang 2 itu sudah masuk dalam sini. Oke. Kemudian kita tuliskan git commit spasi -m. Jadi perubahannya apa? Jadi perubahannya itu misalnya penambahan file home.php dan penambahan H2 di index.html. Jadi ini terserah teman-teman ya, yang teman-teman mengerti. Jadi dituliskan perubahan apa tiap teman-teman melakukan perubahan. Jadi tidak perlu tiap melakukan perubahan satu langsung dituliskan, tidak perlu. Jadi teman-teman misalnya lakukan update misalnya update fitur, misalnya teman-teman lakukan update fitur. Setelah lakukan update fitur, teman-teman lakukan commit perubahannya. Jadi teman-teman tahu update fitur ini kayak gimana. Jadi nanti sewaktu-waktu teman-teman akan mengembalikannya dia ke versi sebelum diupdate fiturnya, itu bisa langsung. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya untuk pindah commit dan pindah branch. Oke ya. Kemudian kita sudah nambahkan git commit. Setelah itu di sini teman-teman sudah ada 2 perubahan. Ada 2 perubahan ya. Sekarang tinggal dituliskan git status. Kita lihat. Kalau dia working tree clean, berarti perubahan semua sudah selesai, sudah di commit. Oke, sekarang kita lihat git lognya. Min one line. Jadi di sini ada 3 perubahan ya, 3 perubahan. Jadi pertama kita melakukan penambahan file index.html, kemudian kita penambahan H1 di file index.html, dan kemudian kita penambahan file home.php. Ini adalah ID commitnya, sementara ini keterangannya. Ini kita masih bekerja di branch master ya. Jadi dia di branch utama, branch master. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya pindah git. Maksud saya kita akan belajar bagaimana caranya pindah commit. Kita mau kembali ke versi sebelumnya. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat branch, pindah branch, dan kita akan belajar membuat meremote dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Ini adalah dasar dari Git itu sendiri, gimana cara kita mengenali perintah Git itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar Git lebih lanjut, bisa terus setia di channel Kendari Coding, karena kita akan terus mengupdate pertemuan tentang Git ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Salam coding.